الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة jikalau Rabbmu menghendaki tentu Dia menjadikan manusia sebagai satu umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, akan tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannam, kalimat Rabbmu, keputusannya telah ditetapkan oleh Allah. Sesungguhnya akan memenuhi neraka Jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, yaitu dari jin dan manusia yang durhaka semuanya. Surat Hud, surat yang ke-11 ayat 118 dan 119. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود افترقت على 71 فرقة. Sesungguhnya Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa anna an-nasara iftaraqat ala 72 firqatan. Dan sementara Nasrani itu terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummati ala 73 firqatan. Adapun dari umatku ini, mereka terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di dalam neraka, illa firqatan wahidah, kecuali hanya satu kelompok saja. Qalu, lalu para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah
dan Tirmidzi. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita bersama, sehingga pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam suatu majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam ini selalu mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Ia mampu menjadikan seluruh manusia ini beriman. Dan sebaliknya, Allah juga mampu untuk menjadikan seluruh manusia itu untuk kufur kepadanya. Makanya Allah sampaikan di dalam ayat yang kita baca di mukadimah tadi, walau syaa rabbuk, seandainya, jikalau Rabbmu menghendaki, la ja'alan nasa ummatan wahidah, Dia akan jadikan kalian ini menjadi umat yang satu, tanpa ada perpecahan kita ini. Tetapi karakter manusia itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yazaluna mukhtalifin. Karakter manusia itu adalah suka berpecah belah dan suka berdebat. Apalagi debat kusir. Cie paham dengan dalil, cie tidak. Itu debat kusir namanya nanti. Kalau para ulama itu berdebat, dia masing-masing punya dalil. Tapi hari ini manusia tidak berdebat, main akal. Kelirunya umat hari ini. Kalau kita mau mencontoh para ulama, mereka saling pakai dalil semuanya. Kenapa terjadi di dalam kitab-kitab fikih itu perbedaan para ulama? Karena masing-masingnya menyikapi dengan kepala dingin dan dengan didasari ilmu mereka masing-masing. Bahkan antara murid dengan guru, dia tidak saling bermusuhan. Kita kadang-kadang sama kita saja tidak mau tegur sapa. Kadang sudah dibikin di sini. Apa itu dibikin? Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ini senyum saja susah. Kita satu tempat sholat tapi mukanya masam saja. Kok seperti itu kita? Kita ngaku sebagai orang beriman. Kan lucu seperti itu. Ya. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, makanya di dalam hadis yang kita baca tadi, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita bahwasanya Yahudi, Nasrani, termasuk kita umat Islam ini, memang sudah dari sononya suka berpecah. Kalau tidak akan mungkin ada hadisnya. Kenapa kok sampai keluar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini? Dia jelaskan kepada kita. Innal Yahuda iftaraqat ala 71 firqatan. Sesungguhnya Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan, kata Rasulullah. Jadi rupanya Yahudi itu mereka juga tidak sepakat semuanya. Jangan kita sangka mereka
Orang-orang kafir itu tidak kuat, mereka penakut. Nah, kadang-kadang kita yang lebih takut. Kenapa? Kita lebih cinta kepada kehidupan dunia. Dalam riwayat Tabrani kan juga pernah kita baca, Islam ini nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, ibarat satu makanan yang banyak disantap oleh orang. Makanan hanya sedikit, tetapi yang menyantapnya banyak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Lalu Nabi menjawab, karena Allah telah mencabut rasa berani yang ada di dalam diri kalian, lalu dipindahkan kepada musuh-musuh kalian. Jadi yang berani itu sekarang musuh kita. Kita jadi penakut umat Islam. Kedua, wa anna an-nasara iftaraqat ala 72 firqatan. Nasrani itu juga terpecah belah menjadi 70 buah golongan. Jadi orang Kristen itu tidak ada sepakat. Jangan dikira mereka itu bersatu. Tidak. Mereka juga berpecah belah. Ya. Lalu kata Nabi, wasataftariqu hadhil ummati ala 73 firqah. Adapun dari umatku ini, kata Rasul, juga berpecah belah, juga terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya masuk neraka, kata Rasul. Ya. Illa firqatan wahidah. Kecuali hanya satu, kata Rasulullah. Kelompok yang selamat itu adalah hanya satu saja, firqatun najiyah. Siapa itu firqatun najiyah? Kelompok yang selamat itu? Qala, Nabi menjawab, ya, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu mereka yang mengikutku, kata Nabi, yang mengikuti sunnah dan sunnahnya para sahabat. Itu yang dijamin selamat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seperti itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini kita sekarang berbicara tentang pemahaman. Di dalam riwayat lain Nabi juga bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman itu, kata Rasulullah, adalah zaman ketika aku masih hidup dengan para sahabat. Itu sebaik-baik zaman. Kenapa dikatakan itu sebaik-baik zaman? Karena ketika ada persoalan, ya, solusinya langsung ada, tempat bertanya ada. Ketika para sahabat ada persoalan, lalu ditanyakan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak di antaranya ayat turun. Kalau tidak, kenapa banyak kita dengarkan di dalam Al-Quran itu ayat yang berbunyi yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ruh. Ini kan bentuk-bentuk pertanyaan dari para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah langsung, ya, turunkan. Ada yang langsung, ada yang ditunda dulu dalam beberapa hari. Ya, nah itu menandakan bahwasanya zaman Rasulullah itu adalah zaman yang terbaik. Sebab diatur kehidupan manusia itu dengan syariat. Coba kita lihat dahulu ketika Islam belum datang, ketika Rasulullah belum diutus, bagaimana kehidupan orang Arab? Mereka jahil, ya? Apakah mereka tidak paham tulis baca? Paham. Buktinya apa? Itu mereka sudah banyak lomba-lomba syair, bahkan syairnya digantungkan di dinding Ka'bah. Apakah mereka belum mengerti tentang cara berhitung? Pintar mereka. Apakah mereka tidak mengerti cara ekonomi, berdagang? Bahkan mereka banyak menjadi saudagar-saudagar kaya. Mereka sudah sampai berdagang ke negeri Syam, daerah Suriah sekarang ini.
Itu membuktikan kalau dari segi dunia mereka tidak bodoh. Akan tetapi kenapa orang Arab itu dikatakan jahiliyah? Karena kehidupan mereka itu tidak diatur dengan syariat. Jadi siapapun kita, ya, apapun pangkat kita, banyak gelar kita di sini yang kita sudah sandang. Jadi pejabat kita, jadi orang kaya kita, tetapi kita tidak mengerti tentang Al-Quran, tidak paham tentang agama, itu namanya jahil. Ya, padahal orang banyak pangkatnya profesor, doktor, gledor, sekolah. Aduh yang boleh, galang, tapi tidak mengerti tentang Islam. Ya? Apakah nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Pak, dia pakai galang, nak itu becek menekat besok atau tidak? Tidak akan ditanya kita yang seperti itu. Ya? Nah, oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi telah menjelaskan kepada kita bahwasanya, ya, zaman yang terbaik itu di zaman beliau. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian baru generasi setelah itu. Siapa itu? Yaitu anak-anaknya para sahabat yang kita kenal dengan istilah tabi'in, generasi tabi'in. Itu yang dijamin juga oleh Rasulullah. Apa itu? Pemahaman mereka, kesolehan mereka. Maka kita harus merujuk semuanya kepada mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah itu. Siapa ini? Cucu-cucunya para sahabat yang kita istilahkan dengan tabi'in. Mereka juga dijamin pemahaman keagamaannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para imam mazhab ini hidup di masa 3 generasi ini. Imam mazhab itu kan sebetulnya banyak, tapi yang terkenal ini kan yang 4 ini: Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kan ini yang terkenal. Kenapa? Karena mereka banyak membuat kitab, menulis. Makanya mereka banyak terkenal. Ya, mereka hidup di masa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita boleh merujuk kepada mereka. Ya, silakan kita merujuk kepada mereka. Salah satu pendapat mereka itu kalau persoalan furu'iyah, cabang di dalam agama. Ya, nah, maka kita harus juga memahami bahwa dari masa ke masa pengikut kebenaran itu akan selalu menjadi minoritas. Ya, pengikut kebenaran itu akan selalu menjadi golongan yang sedikit, tidak banyak. Bacalah sejarah, ya, para nabi dan rasul. Bahkan ada kita baca nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, padahal dia sudah puluhan tahun berdakwah. Ya, tidak ada pengikutnya. Lalu dia ditanya oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, lalu jawabannya apa? Ya Allah, saya sudah menyampaikan apa yang Kau perintahkan ya Allah, tetapi umatku semuanya durhaka kepada. Lalu dihadirkan saksi. Memang benar kenyataannya seperti itu. Dia sudah sampaikan dakwanya, tetapi umatnya durhaka kepadanya. Ya, umat Nabi Nuh tidak seberapa, umat Nabi Musa, umat Nabi Soleh, umat Nabi Lut, umat Nabi Ibrahim, termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak banyak. Jadi setiap ada orang, ya, yang mengajak kepada kebenaran dari masa ke masa, itu akan selalu menjadi golongan minoritas, selalu menjadi golongan yang sedikit. Awak kau hiduplah di akhir zaman. Kenapa dikatakan hidup di akhir zaman? Seperti yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya hasan. Apa kata Nabi? Inna dina bada'a ghariban
wa yarji'u ghariban. Islam itu muncul pada awalnya dalam keadaan asing. Dalam keadaan asing. Dan nanti di akhirnya dia juga akan asing. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah kalian menjadi orang yang asing itu, kata Rasulullah. Sekarang kita di kampung kita masing-masing, bagaimana pandangan orang terhadap kita? Kalau kita berjenggot, kalau kita pakai jubah, atau kalau perempuannya jilbabnya panjang, asing apa tidak? Iya atau tidak? Asing kita ini. Maka tidak salah Rasulullah, kita hidup sudah di akhir zaman. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah kalian menjadi orang yang asing. Jadi kita tidak perlu takut dikatakan asing. Karena Nabi sudah sampaikan di dalam hadisnya itu. Ya? Nah, lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah itu. Ya? Apa katanya? Wa manil ghuraba ya Rasulullah. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Orang yang asing itu siapa? Nabi menjawab, unasun salihun qalilun fi nasin sawin kathir. Yaitu orang-orang yang soleh yang sedang berada di dalam lingkungan orang-orang yang banyak berbuat maksiat kepada Allah. Sudah kita alami sekarang? Sudah kita alami sekarang atau belum? Sudah. Berarti sekaranglah zamannya. Orang-orang yang punya komitmen istiqomah untuk menegakkan syariat Allah hari ini dimusuhi. Berbicara syariat, berbicara kebenaran dikatakan sebagai aliran keras, fundamentalis, bahkan disampaikan teroris dan lain sebagainya. Ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran dihalang-halangi, tidak boleh. Itulah zaman kita sekarang ini. Siapa yang memusuhi kita itu? Orang kafir kan? Tidak. Ternyata yang menjadi musuh kita ini siapa? Umat Islam itu sendiri, bukan orang lain. Tapi dia hanya Islam biasa. Dia punya penyakit di dalam hatinya, selalu membenci kebenaran. Ketika kebenaran disampaikan, dia halang-halangi. Itulah orang-orang munafik yang tidak senang Islam ini jaya. Ya? Tidak suka mereka Islam ini menang. Tidak suka dia Islam ini tinggi. Jadi dia berusaha untuk menghalang-halangi supaya Islam ini tidak tinggi, supaya kalimat Allah itu tidak tinggi. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka Nabi menjelaskan kepada kita di dalam hadisnya itu, ya, tentang ciri-ciri ghuraba tadi, yaitu golongan yang asing. Apa ciri-ciri mereka itu? Yang pertama kata Rasulullah adalah, ya, allazina yuslihuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang selalu memperbaiki kehidupan manusia ini. Dia selalu beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, di saat manusia dalam keadaan rusak. Coba kita perhatikan hari ini, ya, karena sudah dekatnya masa akan datangnya hari kiamat. Karena tanda-tanda kiamat kecil itu sudah habis semuanya, tidak ada lagi. Budak melahirkan tuan, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Banyaknya terjadi pembunuhan. Semua yang disebutkan oleh Rasul itu sudah kita temukan. Maka kita hanya menunggu ciri-ciri kiamat besar saja lagi. Apa itu? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj nanti, ya, keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, terbitnya matahari dari arah barat. Itu semuanya tanda-tanda
tanda kiamat besar, itu yang akan kita tunggu lagi. Kalau tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh Nabi dalam semua hadisnya itu sudah kita lalui. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini manusia lebih percaya kepada Barat daripada kepada umat Islam itu sendiri. Ya? Seketik Barat yang dibanggakan, seketik Amerika. Padahal Amerika itu yang banyak membunuh umat Islam di mana-mana. Aku tidak seketik membangga-banggakan Amerika, Eropa. Ya? Pergi meminjam kepada Amerika, kepada orang kafir. Ya, nah, kata pengamat, kata ahli itu sampai 2060 belum lunas ini utang Indonesia katanya. Nah, kenapa? Ya, orang kafir dijadikan sebagai teman dekat. Nah, terbalik pasang hari ini. Nah, karena itulah banyak hari ini terjadi suap menyuap, korupsi. Ada yang suami istri begitu, mana ikut menjadi korupsi. Ya? Maka di masa seperti itulah orang-orang soleh tadi muncul. Ke tengah kancah perjuangan ini untuk menegakkan kebenaran, menyampaikan kalimat lidah, kalimat lillah, menyampaikan tauhid kebenaran kepada manusia. Tapi di saat itu, ya, di saat itu pula manusia ini banyak yang tidak suka kepadanya. Di saat itu pula manusia itu benci kepadanya. Ya, jadi siapapun orang yang ingin menegakkan kebenaran, menegakkan syariat, itu sudah merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allah, dia akan selalu dimusuhi. Jadi jangan disangka ketika kita ceramah seperti ini orang suka semuanya, tidak. Kita sudah tahu itu. Karena para nabi dan rasul ketika menyampaikan dakwahnya begitu juga. Dan semuanya. Kalau orang setuju semuanya, untuk apa kita ini berdakwah? Kita menyampaikan kebenaran ini kan supaya orang yang berpenyakit dalam hatinya itu dia sadar, tidak berprasangka buruk lagi terhadap umat, tidak berpikiran negatif lagi terhadap kita sesama muslim, sesama orang beriman. Tidak zamannya sekarang ini. Maka kita akan singgung sedikit ketika ada yang mengajak kita untuk mengadakan parade tauhid, banyak yang tak suka. Sampai ada yang tanya-tanya, apa dalilnya ini? Ngaji seperti ini apa dalilnya? Ada nggak di zaman Rasulullah ngaji seperti ini dalilnya? Ada enggak? Tidak ada. Ya. Jadi jangan ya perpecahan yang kita timbulkan. Ya. Harusnya persatuan yang kita munculkan ini ke depan. Tetapi ini banyak dia cari-cari kelemahan. Kalau ikut nama doa acara ikut kelompoknya. Kenapa kita pilah-pilah seperti itu? Kita mengaku innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah bersaudara. Bersaudara itu kan di mulut kita, di luar kita tak tahu. Orang muhajirin saja tidak kenal dengan kaum Ansor, tidak ada kenal sebelumnya. Ketika mereka sampai di Madinah, apa kata orang-orang Madinah kepadanya? Saya punya rumah satu, silakan. Ya, dua, silakan kalian tempati satu. Saya punya kebun dua, silakan kalian ambil satu. Bahkan ada sampai menawarkan istrinya, saya punya istri dua. Kalau engkau mau satu, saya akan ceraikan. Mana ada orang seperti itu, saudara? Ya, kalau kita mengaku beriman, kita tidak akan berburuk sangka terhadap saudara kita, tidak akan berpikiran negatif terhadap saudara kita. Maka hindarkanlah perbedaan itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak samanya lagi kita berpecah. Kenapa demikian? Umat Islam hari ini sudah menjadi bulan-bulanan dimanapun. Apakah kita tidak melihat kenyataan berita setiap hari kita tonton di televisi? Saudara kita di Palestina dibantai, orang tua, perempuan diperkosa, anak-anak di Suriah, di Irak, di Afghanistan. Apakah kita tidak merenung kaum muslimin?
Bagaimana kalau seandainya di negeri kita ini terjadi seperti itu? Nah, kalau seandainya keluarga kita yang mengalami seperti itu, anak kita, saudara kita, istri kita, maka kami mengajak seluruh kaum muslimin, hentikanlah perpecahan, hentikanlah perbedaan. Sekali lagi, bukan zamannya. Ya? Zaman kita sekarang ini adalah zaman bersatu. Ya? Kita kesampingkanlah dulu ego kita masing-masing hari ini. Kita buanglah dulu kelompok-kelompok kita. Kita ini adalah umat Islam yang satu. Ya? Kalau memang kita ingin menang, seperti yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus bersatu. Ya? Bagaimana nanti kita akan melawan orang kafir sementara kita di dalam ragu? Dan sudah berjamaah sering rapat kakinya, seakan-akan kita ini benar-benar bersatu. Tapi di luar sholat nanti Allahu a'lam, kita tidak tahu lagi. Ya? Nah, maka ciri al-ghuraba, orang yang dianggap asing, yaitu ketika dia menyampaikan kebenaran, dia akan dimusuhi. Ya? Cobalah baca sejarah, bacalah sirah Nabi. Nabi dulu sejak dari kecil sampai umur 40 disayang apa dibenci? Disayang apa dibenci? Sebelum diangkat jadi nabi, disayang. Ya. Tetapi ketika sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, apakah orang masih sayang kepadanya? Ternyata tidak. Hah? Yang sayang jadi benci. Hah? Yang dekat jadi jauh. Begitulah yang dialami oleh Rasul kita. Bahkan Nabi kita dikatakan sombong. Bahkan Nabi kita ini dikatakan tukang sihir. Bahkan sampai dikatakan gila. Kita harus pahami itu semua. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, wahai saudaraku, wahai saudariku, pada kesempatan inilah kami mengetuk pintu hati kita. Hendaklah kita ini semua bersatu. Ya? Kenapa? Karena sekali lagi musuh-musuh kita sudah bersatu untuk menghancurkan kita. Kalaupun kita hari ini belum diapa-apakan, tidakkah terpikir oleh kita anak dan cucu kita nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang? Ya? Seperti aliran-aliran sesat yang sudah difatwakan oleh para ulama hari ini. Mereka sudah merajalela. Syiah, Ahmadiyah, pemahaman Jabariyah, Jamiatul Islamiyah. Mereka sudah berani menghina para ulama, terutama Syiah. Mencaci maki para ulama. Jangankan ulama zaman sekarang, sedangkan istri Rasul saja dia caci maki, dia katakan Aisyah pezina. Para sahabat Nabi saja dia kafirkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka kafirkan. Apakah mungkin orang yang pertama sekali masuk Islam, yang selalu membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mungkin dia akan mengambil kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib? Apakah mungkin? Padahal Abu Bakar adalah terkenal kesolehannya, kejujurannya. Bahkan beliau paling banyak membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar seperempat, Utsman separuh, tetapi Abu Bakar seluruh hartanya dia berikan untuk membantu agama Allah. Ketika ditanya oleh Rasul, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Allah dan Rasulnya. Mana ada hari ini orang yang mau berjuang seperti itu, mengorbankan hartanya, bahkan nyawanya dia korbankan demi tegaknya agama Allah. Itu ciri yang pertama, yaitu mereka berada di lingkungan orang-orang yang rusak akhlaknya. Ketika dia sampaikan kebenaran, banyak yang memusuhinya. Yang kedua, ciri al-ghuraba itu, ya, orang-orang yang asing di akhir zaman itu, yaitu mereka menghidupkan sunnah Nabi
yang mana sunnah Nabi ini sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Ya, itu ciri-ciri yang kedua. Mereka menghidupkan sunnah Nabi yang mana sunnah Nabi ini sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Makanya ketika disampaikan oleh Nabi, inna dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam muncul dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing seperti saat kemunculannya. Ya, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah kalian menjadi orang-orang yang asing itu, kata Rasul. Siapa mereka ya Rasul? Alladzina yusrihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati. Yaitu orang-orang yang selalu memperbaiki atau melakukan perbaikan di saat manusia merusak sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Ya? Baru-baru ini kita dengar tokoh nasional mencemooh sunnah Nabi tentang jenggot. Bahkan orang yang berjenggot dia katakan tidak punya otak. Bahkan orang yang berjenggot dia katakan bodoh, goblok. Pikirnya karena orang yang berjenggot itu kecerdasannya sudah tertarik ke arah jenggotnya. Itu si orang yang dianggap tokoh di Indonesia. Mencemooh, menghina sunnah Nabi SAW. Padahal Nabi sudah sampaikan kepada kita, ya, berislam di akhir zaman ini, kata Rasulullah, ibarat memegang bara api. Bara api. Kalau apa ciangnya, api kabaka, buat di lapian, api kabaka. Begitulah kata Rasul. Ya'ti 'ala nasi zamanus sabiru fihim ala dinihi kalqabidi 'alal jam. Akan datang suatu masa ketika itu orang tetap bersabar di antara mereka di atas ajaran agamanya bagaikan orang yang sedang menggenggam bara api, kata Rasul. Ya. Kan tetapi mereka itu tetap berpegang teguh. Ya. Walaupun terasa panas, karena mereka tahu bahwa itu adalah jalan keselamatan. Walaupun telinganya panas, dicemooh oleh orang, dicaci maki oleh orang, namun dia tidak peduli karena dia yakin ini adalah kebenaran yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, maka hari ini cobalah kita perhatikan. Di antara sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh orang hari ini, salat berjamaah. Salah satu contoh. Ya, ketika azan berkumandang orang kadang-kadang nggak peduli. Ya, apalagi hari Jumat ini. Akhir-akhir ini waktu Jumat sudah bertambah cepat dari biasanya. Sekarang kayak tadi itu jam 12 lewat 3 menit. Ya. Kita setiap minggu jadi khatib. Bahkan ada kita sudah naik mimbar, orang hanya 5 orang baru di suatu daerah. Kita sudah naik mimbar, yang hadir baru 5 orang. Apakah azab yang diturunkan oleh Allah kemarin ini tidak menyadarkan kita asal itu? Itu azab dari Allah. Buktinya orang malas sholat. Ya, dipanggil-panggil dulu, Pak capek lagi Pak. Bukan tu tinggal 5 minit leh, kecek protokol Pak. Pak panggil kali ke hari Jumaat, datang sekali sejumaat itu pun sajinya. Pak panggil, itu banyak kita saksikan. Ya, mereka menganggap remeh sunnah salat berjamaah ini. Padahal dulu kita juga sudah pernah sampaikan kepada kaum muslimin. Ulama hanya membagi 2 saja tentang hukum salat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Pertama wajib, kedua sunat. Yang sunat itu terbagi, ada sunat biasa, ada sunat muakkad, bahkan ada yang dikatakan fardu kifayah. Tapi dari pendapat yang paling sahih diambil oleh para ulama, salat berjamaah itu hukumnya adalah
sunat muakkad. Ya, yang mengatakan wajib itu apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 43. Aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, bayar zakat, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Itu yang dijadikan oleh para ulama sebagai dasar hukum yang mengatakan salat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Adapun yang mengatakan sunnah muakkad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn bin Malik. Ibn bin Malik ini dia dulu jadi imam di kampungnya. Karena faktor umur dia sudah uzur, sehingga matanya ini sudah mulai kabur. Sehingga ketika mau datang ke masjid dia tidak kelihatan lagi jalan menuju masjid. Lalu dia bertemu dengan Rasul, ya Rasulullah, aku biasa jadi imam di kampungku, tetapi karena aku sudah uzur, aku tidak bisa lagi datang ke masjid. Mau tidak engkau untuk datang ke rumahmu, untuk sholat di rumahku, supaya aku jadikan sebagai musholla. Lalu Rasul pun datang bersama sahabat Abu Bakar, lalu sholatlah Nabi di rumah sahabat Ibn bin Malik tadi berjamaah. Itulah yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwasanya hukum sholat berjamaah itu bagi laki-laki sunnah muakkad, kata mereka. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama